Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kamma sakomhi kamma dayado kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassa dayado bhavisami ti. Yang saya hormati, ya pimpinan puja, ya Romo Ramani, ya Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya pada kesempatan pagi hari ini, ya kembali ya kita bersama-sama berkumpul ya untuk melakukan berbagai bentuk jasa kebajikan ya sebagai sarana. Ya tadi Bapak Ibu sudah melafalkan beberapa paliwacana, juga telah melakukan meditasi. Ya dan pada kesempatan ini ya mendengarkan Dhammadesana. Ya para upasaka dan upasika sekalian, ya pada kesempatan pagi hari ini ya saya akan ya sedikit menyinggung ya perihal tentang satu topik, yakni berkenaan dengan hukum kama atau biasa kita kenal dengan hukum karma, hukum sebab dan akibat. Ya, sebagai umat Buddha, ya saya yakin kita sudah memahami betul, kita sudah belajar sejak lama sekali perihal tentang adanya satu hukum yang bekerja di dalam kehidupan kita, yakni adalah hukum kama, hukum sebab dan akibat. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah pemahaman kita tentang hukum kama ini sudah mampu kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena masih banyak rasanya perilaku kita yang tidak mencerminkan pemahaman serta pengetahuan kita perihal tentang hukum kama. Nah, salah satu contohnya, kita masih sering menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita dapatkan. Kalau kita memahami perihal tentang hukum kama, ya sebenarnya hal seperti itu tidak akan pernah kita lakukan. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita dapatkan, yaitu merupakan hasil dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah contoh sederhana ketidakmampuan kita dalam bagaimana menerapkan pemahaman kita perihal tentang hukum kama ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada banyak sekali contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita temukan
berkaitan dengan ketidakmampuan ini. Nah, kendati pun kita mengetahui secara sederhana bahwa perbuatan baik itu akan mendatangkan kebahagiaan dan perbuatan jahat itu akan menjadi sebab munculnya penderitaan, tetapi pada realitanya kita masih saja malas untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan bahkan lebih parahnya, kita menormalisasi melakukan keburukan. Nah, ada satu hal yang mendasari, yang menjadi sebab kenapa kemudian kita itu masih saja malas untuk melakukan kebajikan. Masih sering menunda atau bahkan tidak mau berbuat baik. Ada satu anggapan, satu persepsi yang kita bentuk di dalam diri kita yang menyebabkan kenapa kemudian kita masih malas untuk melakukan kebajikan. Yaitu karena kita merasa umur kita masih panjang. Nah, ketika kita merasa kehidupan kita masih lama, umur kita masih panjang, sehingga kita memunculkan satu bentuk pandangan, persepsi, bahwa kita bisa melakukan perbuatan baik itu nanti. Kita bisa melakukan perbuatan baik di lain kesempatan. Nah, ini membentuk satu pola di dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan kebajikan di lain waktu, tidak harus di saat ini. Nah, coba saja kita memunculkan sekarang pandangan yang terbalik. Kita memunculkan satu persepsi berkaitan dengan marana nusati, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Bahkan saat ini, detik ini, di saat kita sedang tertidur lelap, kematian itu bisa saja menghampiri kita. Tetapi karena saking percaya dirinya kita, ketika kita hendak tertidur, kita masih memikirkan besok mau melakukan apa. Besok ingin mencari apa. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa membuka mata di keesokan hari. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa besok kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa melihat keluarga kita di sekitar. Kita masih bisa melihat pemandangan, mendengarkan suara, dan lain sebagainya. Tetapi karena satu anggapan ini, kita merasa umur kita panjang, kita merasa kehidupan kita masih lama. Nah, sehingga muncul satu kecenderungan untuk menunda melakukan kebajikan. Nah, ketika pola ini terus kita lakukan, ini akan membentuk satu habit, kebiasaan. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita sering menunda untuk melakukan kebajikan. Padahal ya Sang Buddha menganjurkan ya ketika ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, lakukanlah dengan segera. Siapa tahu kematian itu datang di esok hari. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk bisa menggunakan kesempatan waktu yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang pertama yang perlu untuk kita ketahui yaitu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat. Karena seringkali kita menganggap perbuatan baik atau kebaikan itu sebagai kejahatan. Dan kebalikannya, kita menganggap kejahatan itu sebagai kebaikan. Nah, ini disebut sebagai wipalasa, khayalan atau kekeliruan yang menganggap ketidakbenaran itu sebagai kebenaran dan menganggap kebenaran itu sebagai ketidakbenaran. Maka Sang Buddha menyampaikan dalam Anguttara Nikaya
Ada 10 jenis perbuatan baik yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah berdana. Yang kedua, pati dana. Yang ketiga, pata numodana. Yang keempat, sila. Yang kelima, apacayana. Yang keenam, wea waca. Yang ketujuh, bawana. Yang kedelapan, dhamma desana. Yang kesembilan, dhamma sawana. Dan yang yang ke-10 dituju kama. Jadi ini adalah 10 jenis perbuatan baik yang bisa Anda lakukan setiap hari, setiap saat. Terlebih ketika sedang berada di wihara. Nah, di wihara inilah kesempatan kita untuk melakukan berbagai bentuk jasa kebajikan. Nah, bisa dimulai dari berdana, kemudian ikut bahagia melihat orang lain berbuat baik, pata numodana, kemudian melakukan pati dana, pelimpahan jasa, dan melakukan berbagai bentuk kebajikan lainnya. Nah, Sang Buddha juga menyebutkan ada 10 jenis perbuatan jahat, yaitu 3 dari badan jasmani, 3 dari pikiran, dan 4 dari ucapan. Nah, 3 dari badan jasmani yang pertama adalah pembunuhan, kemudian yang kedua berbuat asusila, kemudian yang ketiga adalah mencuri. Nah, kemudian 3 dari pikiran, yang pertama adalah dambaan, yang kedua adalah niatan yang jahat, dan yang ketiga adalah pandangan salah. Nah, kemudian ada 4 dari ucapan. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah memfitnah, yang ketiga adalah berucap kasar, dan yang keempat adalah omong kosong. Nah, jadi ini adalah 10 jenis perbuatan baik dan 10 jenis perbuatan yang tidak baik. Kira-kira bisa dihafal tidak? Bisa dihafal? Nah, jadi kita harus setidaknya memiliki pengetahuan ya berkaitan dengan apa saja itu perbuatan baik dan apa saja itu perbuatan yang tidak baik. Nah, supaya kita bisa menyaring apa yang akan kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan apa yang tidak baik dan apa yang baik, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, nah bisa jadi kita akan melakukan hal yang tidak baik, lalu kemudian kita menganggap itu sebagai kebaikan. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, oleh sebab itu, sangat penting kita mengetahui perihal tentang adanya hukum kama. Nah, secara sederhananya, hukum kama ini adalah hukum sebab dan akibat. Ketika kita melakukan atau mengkondisikan sebab ini, maka nanti akan memunculkan akibat ini. Atau biasa dikenal dengan hukum tabur tuai. Nah, ketika kita menabur ini, maka nanti kita akan menuai ini. Nah, yang disebut sebagai kama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, cetanahang kamang wadami. Jadi cetana atau kehendak, nah itulah yang disebut sebagai kama, yang akan menghasilkan buah, yang akan menghasilkan akibat. Nah, setidaknya ada 2 sutta yang perlu untuk kita pelajari, yang perlu untuk kita ketahui ketika kita ingin belajar dan memahami betul perihal tentang hukum kama ini. Nah, yang pertama adalah Cula Kama Wibangga Sutta. Dan yang kedua adalah Maha Kama Wibangga Sutta. Ada yang sudah pernah membaca sebelumnya? Ada yang sudah pernah membaca? Nah, secara sederhana, dalam Cula Kama Wibangga Sutta, kita akan menemukan setidaknya ada 2 hasil dari 1 perbuatan. Nah, kalau dalam Maha Kama Wibangga Sutta, nah setidaknya kita bisa menemukan ada 4 hasil dari 1 perbuatan
atau ada 4 jenis manusia. Nah, kita melihat dari sutta yang pertama, yaitu adalah Cula Kama Vibhanga Sutta, atau biasa diterjemahkan sebagai diskursus singkat tentang hukum kama, atau tentang hukum sebab dan akibat. Nah, sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha karena ada sebuah pertanyaan dari seorang Brahmana muda, putra dari seorang penasehat kerajaan yang bernama Subha. Nah, Subha ini adalah seorang anak dari penasehat kerajaan yang bernama Todea. Nah, sebagai info, Todea ini adalah orang yang memiliki pandangan bahwa berdana itu tidak penting. Berdana itu tidak akan memberikan akibat. Justru berdana ini adalah sebuah perbuatan yang apabila dilakukan itu akan mengikis kekayaan kita, mengikis materi kita, yang dia umpamakan seperti seseorang yang menggunakan sebuah sandal. Jadi ketika sandal itu digunakan, maka lama-kelamaan alasnya akan menipis. Nah, begitu pula ketika seseorang melakukan berdana. Jadi semakin sering dia memberikan sesuatu kepada orang lain, maka materinya, kekayaannya itu akan habis. Nah, ini adalah pandangan yang dimiliki oleh Todea ini. Nah, kemudian setelah dia meninggal karena dia tidak pernah melakukan dana, dia memiliki pandangan yang salah, dia kemudian lahir sebagai anjing peliharaan dari anaknya. Nah, jadi karena dia pelit, dia kikir, dia tidak pernah berdana, dia memiliki pandangan yang salah. Nah, setelah meninggal dari kehidupan itu, dia lahir sebagai anjing peliharaan dari anaknya. Nah, kemudian singkat cerita, anaknya ini, Brahmana Subha ini, mendatangi Sang Buddha. Kemudian bertanya, kenapa ada orang yang memiliki umur yang panjang dan umur yang pendek? Kenapa ada orang yang ketika lahir itu sakit-sakitan dan ada orang yang sehat? Kenapa ada orang yang pintar, ada orang yang dungu? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu disampaikan kepada Sang Buddha oleh Brahmana Subha ini. Lalu kemudian Sang Buddha menjawab, semua perbedaan yang ada di dunia ini yang bisa kita temukan ini karena perbuatan yang kita lakukan itu berbeda-beda. Jadi saya dengan Anda, kita semua ini adalah makhluk yang berbeda-beda. Nah, kendati pun orang kembar itu memiliki paras yang sama, tetapi bisa dipastikan kualitas batinnya itu berbeda. Ada yang intensitas keserakahannya tinggi, ada yang intensitas keserakahannya rendah. Ada yang intensitas kebenciannya tinggi, ketidaktahuannya tinggi, ada juga yang rendah. Jadi kualitas batin kita berbeda-beda. Nah, ketika melakukan satu perbuatan, itu juga disertai dengan hal yang berbeda-beda. Nah, seperti Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan Dhamma Desana, melihat ke depan, melihat ke arah saya, seperti seolah-olah menyimak dengan benar, tetapi bisa jadi pikirannya tidak ada di sini. Pikirannya ada di luar. Nanti setelah dari wihara mau pergi makan kemana, mau jalan-jalan kemana. Ada orang yang juga mendengar dengan keseriusan, dengan penuh perhatian. Dia menghadirkan pikirannya, kesadarannya untuk ada di saat ini dan sekarang. Nah, jadi berbagai macam variasi ini itu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Maka oleh sebab itu, ketika kita melakukan satu bentuk perbuatan baik, kita memerlukan satu keterampilan, kemahiran untuk melakukan kebajikan. Nah, supaya apa yang kita dapatkan itu juga maksimal. Nah, kalau dalam Abhidhamma, itu ada satu jenis kesadaran yang apabila dimunculkan ketika melakukan kebajikan,
itu akan menghasilkan manfaat yang besar. Somanasa sahagatang, nyana sampayutang, sasam karikang ekang. Jadi satu jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita, yang berasosiasi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, dan tanpa dorongan. Nah, ini dikatakan sebagai satu jenis kesadaran yang sangat unggul sekali, yang memberikan manfaat yang besar ketika seseorang itu memunculkan itu pada saat melakukan perbuatan baik. Jadi kita perlu merasa bahagia ketika melakukan kebajikan. Kira-kira saat ini bahagia tidak? Bahagia? Tapi raut wajahnya seperti tidak bahagia. Pada saat melakukan perbuatan baik, jadi kita perlu merasa senang, merasa bahagia. Diikut sertakan juga pengetahuannya, kebijaksanaannya, dan tanpa dorongan, tanpa paksaan. Kira-kira datang ke wihara hari ini dipaksa atau tidak? Nah, jadi ketika melakukan perbuatan baik, perlu adanya tanpa dorongan ini. Jadi melakukan perbuatan baik tanpa dipaksa, tanpa didorong, tanpa ditakut-takuti, dan lain sebagainya. Jadi Brahmana Subha itu menanyakan kenapa kemudian terjadi perbedaan, banyak perbedaan di dunia ini. Nah, Sang Buddha kemudian menjawab, ya karena kama yang kita lakukan berbeda-beda. Lalu kemudian Brahmana Subha ini tidak mengerti, tidak begitu memahami jawaban dari Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menyampaikan sebuah pernyataan. Ketika seseorang membunuh makhluk hidup, itu akan menjadi sebab saat meninggal dari kehidupan ini, dia bisa terkondisi lahir di alam yang menderita. Dan apabila lahir di alam manusia, dia akan berumur pendek. Dan ada orang yang ketika melakukan atau menyiksa seseorang atau menyiksa makhluk hidup, ketika hancurnya jasmani, ketika meninggal, itu bisa menjadi sebab lahir di alam yang menderita. Apabila lahir sebagai manusia, dia akan sakit-sakitan. Lalu kemudian kenapa ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar? Sang Buddha mengatakan, pada saat menjalani kehidupan, orang yang pintar ini selalu bertanya, mengunjungi para petapa, menanyakan ketidaktahuannya. Itu menjadi sebab kondisi kenapa seseorang itu bisa menjadi bijak dan bisa menjadi pintar. Kenapa seseorang kemudian menjadi orang yang dungu? Ya karena ketika dia tidak tahu sesuatu, tetapi dia tidak mau bertanya. Dia tidak mengunjungi orang yang bijak untuk menanyakan, meluruskan ketidaktahuannya. Nah, ini adalah berbagai macam hal. Kenapa kemudian ada perbedaan-perbedaan yang kita temukan di dunia ini? Nah, singkatnya, ketika seseorang melakukan berbagai macam perbuatan baik, baik melalui pikiran, ucapan, atau badan jasmani, ini akan menjadi kondisi seseorang itu memperoleh kebahagiaan. Dan ketika seseorang melakukan kejahatan, ini akan menjadi sebab, menjadi kondisi seseorang memperoleh penderitaan. Nah, ini adalah dua kemungkinan yang terjadi, yang bisa kita temukan dalam Cula Kama Vibhanga Sutta. Dalam Dhammapada, Sang Buddha juga menyampaikan, Ida nandati peca nandati, kata punyo ubayata nandati, punyang me katanti nandati, bio nandati sugating gato. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat kebaikan. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Nah, inilah hasil yang bisa kita dapatkan ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik. Dan ketika seseorang melakukan kejahatan, maka itu akan menjadi sebab seseorang memperoleh penderitaan.
Lalu sering muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa kemudian ada orang yang baik tetapi hidupnya menderita? Dia suka datang ke wihara, dia suka berdana, tapi kok hidupnya susah sekali. Hidupnya banyak mendapatkan penderitaan, banyak mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ada orang yang tidak pernah datang ke wihara, suka membunuh, suka mencuri, suka melakukan kejahatan. Tetapi kenapa kemudian dia mendapatkan kekayaan yang berlimpah, banyak orang yang menyukai dan lain sebagainya. Ada juga orang yang bertanya, kenapa orang yang baik itu cepat meninggalnya? Dan kenapa orang yang jahat itu tidak meninggal-meninggal? Ada kira-kira yang pernah berpikir seperti itu? Nah, dalam Culakama Wibangga Sutta ini, kita tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Karena tadi saya mengatakan kan orang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kenapa pada realitanya orang yang berbuat baik ini banyak mendapatkan kesusahan? Umurnya pendek, tidak disukai oleh banyak orang dan lain sebagainya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu bisa kita temukan dalam Mahakama Wibangga Sutta. Jadi khotbah yang lebih panjang perihal tentang hukum sebab dan akibat atau hukum kama. Nah, dalam Mahakama Wibangga Sutta ini kita bisa menemukan 4 variasi atau kemungkinan dari hasil dari satu perbuatan. Atau ada 4 jenis manusia. Nah, yang pertama, ada orang yang suka membunuh, suka mencuri, suka berbohong, melakukan berbagai macam kejahatan. Setelah meninggal, dia terkondisi lahir di alam yang bahagia. Yang kedua, ada orang yang suka membunuh, suka mencuri, suka melakukan kejahatan, lahir di alam yang menderita. Yang ketiga, ada orang yang suka melakukan perbuatan baik, tetapi setelah meninggal dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita. Kemudian ada orang yang suka berbuat baik, setelah meninggal dari kehidupan ini, dia bisa lahir di alam yang bahagia. Nah, kenapa kemudian ada orang yang baik itu cepat meninggalnya, ada orang yang baik kok banyak mendapatkan kesusahan? Nah, karena yang perlu kita ketahui, kita hidup itu tidak hanya di saat ini. Kita sudah hidup di banyak sekali kehidupan-kehidupan di masa lampau. Nah, sehingga kita sudah banyak melakukan berbagai macam kama. Kita sudah melakukan berbagai macam perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Dan ketika kita memberikan kondisi suatu kama itu berbuah, maka dia akan berbuah. Nah, apa saja yang menjadi kondisi suatu kama itu bisa menjadi cepat untuk berbuah? Setidaknya ada 5. Yang menjadi sebab kama itu bisa segera untuk berbuah. Nah, yang pertama, itu adalah perbuatan apa yang kita lakukan. Baik melalui pikiran, ucapan, ataupun badan jasmani. Yang kedua, tempat di mana kita tinggal. Yang ketiga, dengan siapa kita berasosiasi, dengan siapa kita bergaul. Yang keempat, makanan apa yang kita makan. Lalu yang kelima, temperatur atau suhu. Jadi ini adalah kelima hal yang menjadi sebab kondisi kama itu bisa berbuah dengan cepat. Yang pertama adalah perbuatan apa yang kita lakukan. Jadi bisa jadi orang yang jahat ini di kehidupan yang lampau itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sehingga dengan memberikan sedikit saja kondisi perbuatan yang baik, perbuatan baiknya di masa lampau itu bisa berbuah. Tetapi karena kita tidak mengetahui, kita memiliki penilaian yang sempit. Oh, dia kan suka berbuat jahat di kehidupan ini. Kenapa kemudian dia banyak mendapatkan kebahagiaan? Ya karena dia sudah memberikan sedikit saja percikan api, kama baiknya itu bisa berbuah. Nah, oleh sebab itu,
penting untuk mengkondisikan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, supaya karma yang baik itu memiliki kondisi untuk berbuah, dan karma yang tidak baik ini, karma yang buruk yang sudah kita lakukan, itu terhalang untuk berbuah. Lalu kemudian tempat di mana kita tinggal. Nah, ketika kita tinggal di negara-negara yang berkonflik, negara-negara yang berperang, maka itu akan menjadi sebab karma buruk kita cepat untuk berbuah. Karena tempat kelahiran yang tidak sesuai. Gati wipati. Nah, jadi tempat kelahiran yang tidak sesuai ini akan menyuburkan karma-karma buruk kita. Nah, ketika seseorang lahir di alam yang menderita, karena dia lahir di tempat kelahiran yang tidak sesuai, maka itu menyuburkan karma-karma buruknya. Karma-karma buruknya itu akan terus berbuah, dan karma baik yang sudah dilakukan itu menjadi terhalang untuk berbuah. Nah, kita pada saat ini sudah bagus, lahir di Indonesia, lahir di Bali, dekat dengan wihara tempat tinggalnya, nah, sehingga memiliki banyak kesempatan untuk mengkondisikan karma baik itu terus berbuah. Lalu kemudian dengan siapa kita berasosiasi, makanan apa yang kita makan, dan juga temperatur atau suhu. Nah, ini menjadi sebab karma itu bisa cepat untuk berbuah. Nah, inilah yang menjadi jawaban. Nah, kenapa kemudian ada orang yang baik itu banyak mendapatkan penderitaan, ada orang yang tidak baik itu justru banyak mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena bisa jadi di kehidupan yang lampau dia banyak melakukan perbuatan baik, dengan kondisi sedikit yang diberikan pada saat ini, karma baik yang sudah dilakukan itu memiliki kesempatan untuk berbuah. Nah, ini merupakan salah satu hal yang bisa kita temukan di dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Tadi jenis orang yang pertama itu dikatakan bahwa orang yang jahat, orang yang banyak melakukan keburukan, itu bisa lahir di alam yang bahagia setelah meninggal dari kehidupan ini. Nah, sebabnya itu setidaknya ada 3. Kenapa kemudian ada orang yang jahat itu bisa lahir di alam yang bahagia setelah meninggal dari kehidupan ini? Bisa jadi sebelum meninggal dia melakukan kebajikan. Sesaat sebelum dia meninggal, sepersekian detik sebelum dia meninggal, dia bisa jadi memunculkan hal-hal yang baik atau melakukan perbuatan yang baik. Atau bisa jadi cuti cita kesadaran menjelang kematiannya itu adalah kesadaran yang baik atau pandangan yang benar. Nah, ini menjadi sebab kenapa kemudian ada orang yang jahat, banyak melakukan keburukan selama dia menjalani kehidupan, itu bisa lahir di alam yang bahagia. Tetapi ada juga jenis yang kedua, ada orang yang banyak melakukan perbuatan jahat kemudian lahir di alam yang menderita. Ya, setidaknya juga disebabkan oleh 3 hal, yakni sebelum dia meninggal dia melakukan keburukan. Sesaat sebelum dia meninggal dia melakukan kejahatan dan memiliki pandangan yang salah. Atau kesadaran penyambung kelahiran kembalinya itu adalah mengingat perbuatan-perbuatan jahat, menyesal karena sudah melakukan keburukan. Sehingga itu menjadi sebab setelah hancurnya jasmani, setelah meninggal dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita. Tetapi ada kemudian yang jenis yang ketiga, ada orang yang suka melakukan perbuatan baik tetapi bisa lahir di alam yang menderita, lahir di alam rendah. Setidaknya juga disebabkan oleh 3 hal. Bisa jadi sesaat sebelum meninggal atau sebelum dia meninggal, dia melakukan kejahatan. Sehingga dia menyesal kenapa dia kemudian melakukan kejahatan. Atau sepersekian detik sebelum dia meninggal, dia melakukan kejahatan. Dan ketika kesadaran penyambung kelahiran kembalinya muncul, itu berasosiasi dengan pandangan salah. Itu bisa menjadi sebab orang yang baik itu bisa lahir di alam yang menderita. Nah, variasi yang keempat, ada orang yang baik bisa lahir di alam yang bahagia. Nah, tentu ini merupakan
salah satu hal yang diimpi-impikan, diinginkan oleh terutama kita sebagai manusia. Nah, dalam Pata Kama Sutta, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyampaikan ada 4 jenis keinginan yang sulit didapatkan oleh manusia. Yang pertama, itu adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memperoleh kemasyhuran atau keterkenalan. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk memiliki umur yang panjang. Kemudian yang keempat, setelah meninggal dari kehidupan ini, ingin lahir di alam yang bahagia. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingin seperti itu tidak? Nah, kalau menginginkan keempat jenis hal yang sukar didapatkan oleh manusia ini, kita perlu untuk mengkondisikan banyak melakukan kebajikan. Karena apapun hal-hal yang baik, segala macam keberkahan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang berbau dengan kesenangan, itu adalah hasil dari kama, salah satunya adalah hasil dari kama perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, antara hasil atau buah kama dengan kama yang baru, ini berbeda. Jadi apa yang kita dapatkan ketika ada kontak antara indera kita dengan objek, itu adalah hasil dari kama yang sudah kita lakukan. Tetapi reaksi kita ketika menyikapi pengalaman itu adalah kama yang baru. Nah, contohnya, ketika Anda melihat atau ketika Anda mendengar cacian, makian, celaan dari orang lain, itu adalah hasil dari kama buruk yang sudah kita lakukan. Tetapi reaksi Anda, respon Anda ketika menyikapi, mendengar hal yang tidak menyenangkan itu adalah kama yang baru. Jadi kalau Anda bereaksi dengan baik, memahami itu adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan, maka Anda sudah mengkondisikan kama yang sudah berbuah itu terhalang untuk berbuah, sehingga Anda tidak mendapatkan hal-hal yang buruk di berikutnya. Dan juga ketika Anda bereaksi, ketika menyikapi itu dengan memunculkan meta cinta kasih, melihat orang itu kasihan, sudah melakukan keburukan, melakukan perbuatan jahat, maka di sana Anda sudah menanam benih kama baik yang baru. Jadi antara apa yang kita dapatkan dengan reaksi, dengan respon, ini adalah dua hal yang berbeda. Apa yang kita dapatkan itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan reaksi kita ini adalah kama baru yang sudah kita buat. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk bagaimana ketika mendapatkan sesuatu, sikapilah itu dengan bijaksana. Supaya kita bisa mengkondisikan agar hal-hal yang baik itu bisa untuk muncul, bisa untuk berbuah. Maka tidak heran atau banyak kita temukan ketika ada orang yang sakit, misalkan yang disebabkan oleh kamanya berbuah, kama buruknya berbuah, nah ketika dibacakan parita oleh Bante, atau ketika melakukan perbuatan baik, ketika merenungkan dhamma, sakitnya bisa menjadi sembuh. Nah itu karena salah satu sebab dari kama baik yang berbuah. Sehingga kama buruknya itu menjadi terhalang untuk terus berbuah, dan kama baiknya memiliki kesempatan untuk berbuah. Sehingga yang awalnya sakit, dia bisa menjadi sembuh. Karena kekuatan pemahamannya terhadap parita yang dibacakan, karena kekuatan keyakinannya, karena kekuatan kebajikannya, dan karena kekuatan dari pemahamannya, perihal tentang manfaat dari melakukan kebajikan. Nah, ini adalah hal yang bisa kita temukan dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Nah, setelah sekarang ya kita mempelajari, mengetahui perihal tentang hukum kama ini, setidaknya 2 sutta tadi, Culakama Vibhanga Sutta dan Mahakama Vibhanga Sutta ini, ada setidaknya beberapa pemahaman yang akan bisa muncul bagi seseorang yang meyakini perihal tentang hukum kama.
bagi seseorang yang mempercayai perihal tentang hukum karma. Yang pertama, seseorang yang meyakini perihal tentang adanya hukum karma tidak akan lagi mempercayai perihal tentang adanya satu sosok yang menciptakan, yang mengatur, dan yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi ketika kita meyakini perihal tentang hukum karma, pandangan tentang adanya satu sosok yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan diri kita, itu tidak akan pernah muncul. Karena kita tahu, kita adalah arsitek bagi kehidupan kita sendiri. Kita adalah perancang bagi bangunan kehidupan kita sendiri. Bahagia ataupun menderitanya kita, itu merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan dan juga respon yang kita berikan ketika menyikapi buah dari karma yang kita dapatkan. Nah, oleh sebab itu, pemahaman ini akan membawa kita pada satu persepsi, yaitu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi kita tidak akan kemudian menyalahkan pihak luar atas ketidakbahagiaan, atas kesusahan yang kita dapatkan selama kita menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada satu sosok yang mengendalikan kehidupan kita, yang menciptakan diri kita. Lalu yang kedua, pemahaman tentang hukum karma ini akan membawa kepada satu pandangan perihal tentang tidak ada yang namanya nasib dan takdir. Jadi nasib dan takdir itu tidak akan kita percayai ketika kita memahami dan menaruh pandangan tentang adanya hukum karma. Kalau kita melihat di dalam KBBI, nasib dan takdir ini dikatakan sebagai sesuatu yang sudah digariskan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi ya kita hanya tinggal menjalani saja. Kita hanya tinggal melakoni saja. Sisanya ya diserahkan kepada yang sudah menakdirkan. Tapi kalau di dalam hukum karma, kita tidak akan lagi mempercayai perihal tentang adanya nasib dan takdir. Karena kita adalah murni perancang bagi kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan hal-hal yang baik lainnya, maka kita perlu mengkondisikan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada apapun itu. Nah, oleh sebab itu, kepercayaan mengenai takdir dan nasib ini tidak akan pernah muncul ketika kita memiliki pemahaman keyakinan perihal tentang adanya hukum karma. Lalu yang ketiga, seseorang yang meyakini perihal tentang hukum karma tidak akan pernah menyalahkan orang lain atas penderitaan fisik ataupun batin yang dialami. Jadi ketika Anda marah-marah, ketika Anda benci terhadap orang lain, Anda tidak akan pernah menyalahkan pihak luar. Karena keserakahan, kebencian, ketidaktahuan itu berada di mana? Apakah berada di luar dari diri kita atau berada di dalam dari diri kita? Maka Sang Buddha menyampaikan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Dan juga kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan menghindarkan diri kita dari melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Maka oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan kesusahan, penderitaan secara batin, ataupun penderitaan secara jasmani, cobalah untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah sekiranya ada yang salah? Apakah sekiranya kita sudah melakukan kekeliruan? Melihat kalau di dalam Sacita Sutta, dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat ke dalam. Karena kita ini lebih sering untuk melihat keluar. Melihat rumput tetangga yang hijau, kita kemudian membandingkan dengan rumput kita yang kering. Padahal sebenarnya kita ini adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri.
Kita berkerabat, bergantung pada perbuatan kita sendiri. Perbuatan apapun yang kita lakukan, ya maka perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi tidak sepatutnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah diri kita yang saat ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah ada perubahan ke arah-arah yang baik atau tidak? Apakah justru bertambah hal-hal yang tidak baiknya atau seperti apa? Nah, maka dalam Sacita Sutta, Sang Buddha memberikan satu bentuk perenungan atau pertanyaan yang bisa diajukan kepada diri sendiri. Apakah saya adalah orang yang banyak diliputi oleh keserakahan atau tanpa keserakahan? Apakah saya adalah orang yang banyak diliputi oleh kebencian atau tanpa kebencian? Apakah saya adalah orang yang banyak diliputi oleh kemarahan, iri hati, atau orang yang tanpa diliputi oleh kemarahan dan iri hati? Nah, ketika kita tahu ada hal-hal yang tidak baik yang muncul dan berkembang di dalam diri kita, kita harus memunculkan usaha, memunculkan tekad, memunculkan semangat untuk bagaimana mengikis, melenyapkan hal-hal yang tidak baik itu, kemudian menggantikannya dengan kualitas-kualitas yang baik. Nah, kalau dalam Padana Sutta, Anguttara Nikaya, di sana ada 4 usaha benar yang perlu untuk dilakukan. Nah, yang pertama adalah usaha untuk tidak memunculkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang tidak baik yang sudah muncul, kita berusaha untuk melenyapkannya. Lalu yang ketiga, ketika ada kualitas batin yang baik yang belum muncul di dalam diri kita, kita harus berusaha untuk memunculkannya. Ketika ada kualitas baik di dalam diri kita yang sudah muncul, kita harus berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Nah, ini adalah 4 usaha benar yang perlu untuk kita lakukan, upayakan, supaya kita bisa melenyapkan hal-hal yang tidak baik dan mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, maka oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan kesusahan, hal-hal yang tidak baik, kita sepatutnya bisa untuk mengintrospeksi diri kita. Karena orang yang ingin mendapatkan kemajuan dan perkembangan di dalam kehidupan ini, dia akan melihat ke dalam, dia akan mengintrospeksi dirinya, bukan malah melihat keluar lalu menyalahkan orang lain. Karena pelajaran itu akan didapatkan ketika kita sudah mengevaluasi diri kita. Kalau kita tidak mengevaluasi diri kita, kita terus menyalahkan pihak luar, kita terus menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan pelajaran dari pengalaman hidup yang sudah kita dapatkan. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk melihat ke dalam, jangan kemudian melihat keluar. Jangan, kalau Sang Buddha menyampaikan dalam Dhammapada, jangan kemudian melihat apa yang sudah dilakukan atau apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Tetapi lihatlah apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita lakukan. Nah, kemudian pemahaman yang keempat, yang bisa muncul ketika kita meyakini perihal tentang hukum karma, yaitu kita tidak akan pernah mengatakan hidup ini tidak adil. Ada yang pernah terpikirkan kenapa hidup ini tidak adil sekali? Ada yang pernah terpikir begitu? Kalau kita melihat dalam masyarakat umum, banyak orang yang mengatakan kok hidup ini tidak adil. Orang yang kerja keras, orang yang berusaha, tapi kok tidak sukses-sukses. Ada orang yang kerjanya cuma tidur-tiduran, dia kok mendapatkan kekayaan, dia kok mendapatkan kemudahan. Nah, lalu kemudian muncullah satu bentuk pernyataan, hidup ini tidak adil. Tapi orang yang memahami perihal tentang hukum karma itu tidak pernah mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa demikian? Ya lagi dan lagi bahwa apapun yang kita dapatkan ini merupakan hasil dari karma perbuatan yang sudah kita lakukan. Maka sepatutnya ketika kita mengetahui bahwa hidup kita saat ini itu tidak mendapatkan banyak kebahagiaan dan sedikit
mendapatkan hal-hal yang baik, justru sebaliknya lebih banyak mendapatkan penderitaan dan kesusahan, maka kita perlu untuk melakukan upaya untuk melakukan banyak kebajikan supaya di kehidupan yang akan datang ataupun di kehidupan saat ini kita bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Maka ada salah satu pernyataan yang mengatakan orang yang baik itu akan lama di dalam kebahagiaan dan sebentar di dalam penderitaan. Tapi orang yang jahat itu akan lama di dalam penderitaan dan sebentar di dalam kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa banyak mendapatkan kesusahan, banyak mendapatkan penderitaan, itu berarti pertanda bahwa di kehidupan yang lalu ataupun di kehidupan saat ini ada banyak karma-karma buruk yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita banyak mendapatkan kebahagiaan, itu berarti pertanda bahwa di kehidupan sebelumnya, di kehidupan yang lalu, kita sudah menanam banyak perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga kita memberikan kondisi berbuat baik di kehidupan saat ini. Maka oleh sebab itu, ketika kita meyakini perihal tentang hukum karma, kita tidak akan pernah mengatakan hidup ini tidak adil. Justru kita akan menerima, melihat realita itu sebagaimana adanya. Lalu pemahaman yang kelima, yang bisa muncul ketika seseorang meyakini perihal tentang hukum karma, dia tidak akan menggantungkan kehidupannya pada orang lain, pada orang tua, pada suami, pada istri, ataupun pada sosok tertentu. Jadi kita tidak akan pernah menggantungkan kehidupan kita pada orang lain. Apalagi sebagai seorang anak yang menggantungkan kehidupannya pada orang tua, menunggu warisan dari orang tua, atau menunggu hal-hal yang lain. Lalu kemudian istri misalkan menggantungkan kehidupannya pada suami, atau suami menggantungkan kehidupannya pada istri. Nah, itu tidak akan pernah lagi kita lakukan. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang kurang tepat? Karena ketika kita menggantungkan kehidupan kita pada orang lain, kita akan berhenti untuk berusaha. Kita akan berhenti untuk melakukan tindakan aksi nyata. Kita hanya berdoa saja, menuntut orang itu bisa memberikan kebahagiaan terhadap kita. Menuntut orang itu berperilaku baik terhadap kita. Tetapi kita lupa memberikan kondisi untuk bagaimana apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Maka yang lebih penting itu adalah kondisi yang kita berikan, bukan hasil yang kita dapatkan. Kalau orang yang, katakanlah orang yang sekolah ingin mendapatkan juara, kalau dia hanya ingin-ingin saja, kemudian menggantungkan, oh semoga saya nanti mendapat juara, lalu menggantungkan hasil itu kepada gurunya tanpa melakukan usaha, apakah kira-kira dia mendapatkan juara atau tidak? Maka dia tidak akan mendapatkan juara. Tapi kalau dia ingin mendapatkan juara, ingin mendapatkan kebahagiaan karena memperoleh juara satu misalkan, maka dia harus belajar. Dia harus memunculkan usaha, memunculkan sebab-sebab yang bisa mengkondisikan dia mendapatkan juara. Maka yang lebih penting untuk kita upayakan adalah sebabnya, usahanya. Perkara hasil itu kita tidak bisa menentukan. Yang bisa kita tentukan, yang bisa kita upayakan adalah usaha sebab apa yang bisa kita lakukan. Nah, lalu kemudian pengajaran tentang hukum karma ini mengajarkan kita tentang penerimaan. Jadi, kita selama menjalani kehidupan ini seringkali tidak mampu menerima apa yang kita dapatkan. Kalau itu kebahagiaan, hal yang menyenangkan, mungkin sangat mudah bisa kita terima. Tapi kalau itu adalah hal yang tidak menyenangkan, penderitaan, itu akan sangat susah untuk bisa kita terima dengan apa adanya. Karena hal yang tidak menyenangkan ini biasanya akan membawa kepada penderitaan. Dan kecenderungan kita sebagai manusia ketika mendapatkan penderitaan, kita ingin untuk segera penderitaan itu berakhir. Kita ingin untuk segera penderitaan itu lenyap. Dan perilaku seperti itu merupakan perilaku kebiasaan yang kurang tepat.
Justru yang perlu kita lakukan adalah menerima, melihat realitas itu sebagaimana adanya. Nah, kalau dalam Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha menyampaikan ada salah satu poin, yata bhuta nyana dasana. Jadi melihat realitas itu sebagaimana adanya dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan. Nah, ketika kita melihat realitas sebagaimana adanya dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, inilah yang dikatakan sebagai penerimaan. Kita tidak lagi menilai sesuatu itu sebagai menyenangkan atau tidak, yang patut kita lekati atau yang patut untuk kita singkirkan. Kita akan melihat fenomena itu, pengalaman itu sebagai anicca, sebagai dukkha, dan sebagai anatta. Nah, ketika kita mampu melihat realitas sebagaimana adanya, disitulah kita bisa memperoleh yang namanya ketenangan. Kalau kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan mudah, kesenangan itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Ketika Anda keluar dari tempat ini, kemudian melihat pemandangan bunga-bunga yang indah di luar sana, ada kesenangan yang muncul. Tapi kalau ketenangan itu akan sangat susah untuk kita dapatkan. Ketenangan hanya bisa didapatkan ketika kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak berkomentar. Entah berkomentar secara langsung lisan ataupun berkomentar secara batiniah. Jadi komentar ini tidak hanya kita berucap saja, tetapi dalam batin juga apakah kita bisa menerima atau tidak. Orang yang tenang itu sudah pasti bahagia. Tapi kalau orang yang bahagia itu belum tentu tenang. Karena banyak orang yang kaya terlihat bahagia tapi tidak tenang. Takut kekayaannya hilang, dicuri, takut anaknya menyalahgunakan kekayaannya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sangat penting ya bagi kita untuk mempelajari perihal tentang hukum karma ini. Nah, kendati pun kita sudah mengetahui perihal tentang hukum karma ini bahkan sejak awal menjadi umat Buddha, tetapi pertanyaannya sudah seberapa persen kita mampu menerapkan, mengimplementasikan pemahaman perihal tentang hukum karma ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mengklaim dirinya sudah bisa menerapkan 100%? Ada? 50% ada? 30% ada? Nah, kita harus bisa merenungkan ke dalam diri kita. Karena dengan kita memahami perihal tentang hukum karma ini akan menjadi sebab kondisi kita akan banyak memperoleh kebahagiaan. Karena sebagian besar penderitaan kita itu karena ketidakmampuan kita untuk menerima apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Karena tidak adanya kebijaksanaan, tidak adanya pandangan yang benar. Nah, oleh sebab itu, ya semoga dengan kita memahami sedikit banyak perihal tentang hukum karma ini menjadi kondisi ya kita bisa banyak memperoleh kebahagiaan di tengah hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.